Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Dalam video kali ini, saya akan membahas pendahuluan tentang PBO, konsep kelas dan objek, serta membuat contoh sederhana menggunakan kelas diagram dan objek diagram. Mari kita mulai. Apa sih PBO itu sendiri? Jadi, PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek-objek yang berinteraksi untuk menyelesaikan suatu masalah. PBO bertujuan untuk membuat program yang lebih mudah dikelola dan dikembangkan. PBO sendiri mulai berkembang pada tahun 1980-an dengan bahasa pemrograman seperti C++ dan Smalltalk. Sejak itu, paradigma ini terus berkembang dan menjadi salah satu metode pemrograman yang paling populer hingga saat ini. 4 pilar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada abstraction, lalu ada inheritance, dan yang terakhir ada polymorphism. Saya akan menjelaskan 4 pilar tersebut satu persatu. Nah, yang pertama itu ada encapsulation, yang berarti menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan informasi yang diperlukan. Lalu yang kedua ada abstraction, yang berfokus pada aspek penting dari objek dan mengabaikan kompleksitas yang tidak relevan. Yang ketiga ada inheritance, yang memungkinkan kita untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada, sehingga memungkinkan reuse kode. Nah, yang terakhir ada polymorphism, yang memungkinkan objek untuk mengambil bentuk yang berbeda seperti fungsi yang sama dengan implementasi yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep kelas dan objek. Jadi di dalam PBO sendiri, konsep utama yang perlu kita pahami adalah kelas dan objek. Apa sih itu kelas? Jadi, kelas adalah blueprint atau cetak biru dari objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Misalnya, kita memiliki kelas bernama mobil yang memiliki atribut seperti warna, merek, dan kecepatan, serta metode seperti berjalan dan rem. Selanjutnya ada objek. Apa sih objek itu? Jadi, objek adalah instansi atau wujud nyata dari sebuah kelas. Objek memiliki nilai spesifik untuk atribut yang ada pada kelasnya. Contoh, objek mobil 1 bisa memiliki warna merah dan merek Toyota. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembuatan kelas diagram. Jadi, kita akan membuat contoh kasus menggunakan single class diagram. Misalnya, kita membuat kelas sederhana bernama mahasiswa dengan atribut seperti nama, NIM, dan jurusan, serta metode seperti registrasi, belajar, dan ujian. Kelas diagram terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada nama kelas di bagian atas, atribut di tengah, dan metode di bagian bawah. Setelah kita memahami kelas, sekarang kita akan melihat bagaimana pembuatan objek diagram. Jadi objek diagram ini menggambarkan objek yang dibuat dari kelas dengan nilai-nilai spesifik pada atributnya. Nah, untuk struktur objek diagram sendiri menampilkan objek beserta nilai atributnya dan menghubungkan objek tersebut dengan kelas asalnya. Baik, sampailah kita pada penghujung video pada kesempatan kali ini. Jadi untuk merangkum, PBO adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Kelas adalah blueprint, sementara objek adalah instansi nyata dari kelas. Kita juga telah membuat contoh kasus sederhana menggunakan kelas diagram dan objek diagram. Saya harap video ini membantu memahami konsep dasar PBO dengan lebih baik. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.